Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikim Hendra dengan NPM 20100100001. Saya dari kelas 5 NTI Reguler Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek yang saya bikin, yaitu berjudul jasa percetakan. Di sini saya sudah membikinkan database melalui PHP MyAdmin yang bernamakan dengan database yang bernamakan Muhammad Riki Mahendra dengan NPM saya. Pada database tersebut terdapat 3 tabel, yaitu ada tabel ukuran yang berisikan ID ukuran, jenis, nama ukuran, dan harga. Ada ID pemesanan yang berisikan ID pemesanan, ID ukuran, ID member, harga, judul, tema, jumlah, status pemesanan, tanggal, dan status. Setelah itu pada pembayaran terdapat ID pembayaran, ID pemesanan, ID member, nama bank, norek, atas nama, pesan, bukti, tanggal bayar. Setelah itu kita akan masuk ke kitanya. Di sini nama program saya adalah jasa. Kemudian pada jasa pro, quick control SQL ini untuk menghubungkan kepada SQL-nya dengan source-nya, yaitu ada backend CPP, main CPP, MySQL model CPP dengan result-nya QML ke RC. Di sini source-nya ini berfungsi untuk mengkoneksikannya kepada SQL maupun pada database-nya. Setelah itu pada backend.h, sini pada include SQL database untuk pengkoneksian untuk pengkoneksian pada database-nya, kemudian SQL error untuk mendeteksi adanya error, kemudian include key object untuk pengkoneksian juga terhadap backend. Pada kelas backend public key object backend di sini pada ConnectDB akan direfaktor menuju ke backend CPP sebagai pengkoneksian kepada database. Di sini ketika kita mengklik refaktor tadi pada ConnectDB akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan mengisi SQL database-nya dengan ODBC dengan set database name-nya driver MySQL ODBC 8.0 ANSI driver database Muhammad Riki Mahendra dengan NPM saya. Di sini nama ini adalah nama dari database yang saya bikin tadi. Setelah itu set host name-nya adalah localhost dan set username-nya adalah root, dan passwordnya cuma ada petik 2 kali. Setelah itu pada set portnya 3306. Di sini fungsi untuk database berhasil dikoneksikan ini adalah untuk memberitahukan kita apabila database berhasil dikoneksikan atau tidak. Apabila tidak terkoneksikan, maka akan muncul tanda error seperti ini. Jadi codingan ConnectDB ini berfungsi untuk pengkoneksian antara database dan kita. Setelah itu pada simpan ukuran ini berfungsi untuk pembuatan CRUD, yaitu simpan. Setelah itu bila saya refaktor, maka akan ke backend CPP dengan codingan seperti ini. SQL simpan ukuran dengan keystring SQL simpan insert into ukuran value. Di sini insert into ini ukuran ini yaitu sesuai dengan nama pada table database yang kita bikin. Di sini jika saya menginsertkan into ukuran dan sesuai dengan isi dari tabel tersebut, maka bila saya klik simpan maka akan tersimpan dan terpenuhi semuanya. Kemudian QDebug ini berfungsi untuk bila data berhasil disimpan maka ada pemberitahuan seperti ini. Setelah itu bilanya error, maka akan terdapat di sini di application output ini tanda bahwa codingan tersebut error dan tidak tersimpan. Kemudian
pada backend.h lagi, bila pada simpan pemesanan sama dengan pada simpan ukuran, di sini berfungsi untuk pembuatan CRUD sebagai penyimpanan ke database, ke table pada database tersebut. Ini insert itu pemesanan ini sama dengan nama table pada database yang saya bikin, dan tanda tanya ini sesuai dengan isinya. Setelah itu pada backend.h, pada simpan pembayaran ini, jika saya refaktor maka akan sama dengan simpan ukuran dan simpan pemesanan. Akan muncul void backend simpan pembayaran. Setelah itu saya akan mengisikan codingan seperti ini, QSL query simpan dengan SQL simpan insert itu pembayaran. Pembayaran ini adalah sesuai dengan nama pada table yang saya bikin, ini huruf kecil semua pembayarannya. Setelah itu tanda tanya ini sesuai dengan isi dari record pembayaran tersebut. Kemudian ini sebagai bukti data berhasil disimpan. Bila codingan berhasil maka akan dan pengoneksian berhasil maka akan muncul data berhasil disimpan, bila tidak akan muncul error. Setelah itu pada edit ukuran ini berfungsi jika saya refaktor juga seperti tadi, maka akan masuk ke backend CPP di mana edit ukuran berfungsi sebagai CRUD untuk pengeditan atau pengupdatean. Di sini codingannya yaitu QSQL edit ukuran, QSL edit ukuran. Setelah itu update ukuran set jenis. Update ini berfungsi sebagai pengupdatean atau pengeditan pada table ukuran ini. Dengan set jenis ini adalah beberapa isi dari tabel ukuran, jenis, nama ukuran, harga. Karena ID ukuran ini adalah primary key dan auto increment, dia diletakkan di akhir dan tidak dapat diubah seperti ini biar ID ukuran. Setelah itu pada hapus ukuran, Q invocable void hapus ukuran QString ID. Karena pada CRUD hapus ini tidak perlu untuk memasukkan semua isi dari tabel tersebut, cukup dengan ID-nya saja. Seperti ini codingannya. Void backend hapus ukuran QString ID, QSQL ID hapus ukuran QString SQL hapus ukuran, delete from ukuran, where ID ukuran. Di sini delete ini berfungsi sebagai CRUD untuk hapus, dan from ukuran berarti dari ukuran di mana ID ukuran. Setelah ID ukuran ini cukup dengan mencantumkan ID saja, kita akan dapat menghapus semua isi dari record tersebut sesuai dengan ID yang dimasukkan. Setelah itu hapus ukuran SQL hapus ukuran dan hapus ukuran exec. Exec ini pada CRUD yang lainnya berfungsi untuk mengeksekusi. Setelah itu masuk ke backend.h lagi, pada edit pemesanan dan hapus pemesanan juga sama seperti yang sebelum, juga sama dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini sesuaikan dengan nama table yang ada di database kita. Kemudian update ini berfungsi untuk pengeditan atau pengupdatean. Di sini ada ID ukuran, ID member, harga, judul, tema, jumlah, status pemesanan, dan tanggal, status, dan ID pemesanan. ID selalu diletakkan di akhir karena dia primary key dan auto increment. Setelah itu pada hapus pemesanan ada delete from pemesanan, where ID pemesanan. Cukup mencantumkan ID saja kita dapat menghapuskan data dari database tersebut sesuai dengan ID-nya. Setelah itu pada edit pembayaran dan hapus pembayaran juga sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian pada MySQL, kemudian pada backend.h sudah habis. Setelah itu
Untuk QSQL database koneksi ini berfungsi untuk pengkoneksiannya, dan pada include ini agar tidak terjadi error, dan QSQL query ini sama juga dengan pada include ini sebagai pengkoneksiannya. Setelah itu kita masuk ke MySQL model.h. Di sini kita akan memasukkan codingan seperti berikut, yaitu ada QObject, setelah itu ada MySQL model, QVariant data dengan isi-isi seperti ini. Setelah itu set query dan void set query yang kedua, const QSQL database db QSQL database. Setelah itu key hash itu key battery role names seperti ini. Setelah itu key vocable string dan general role names. Setelah itu kita akan merefaktornya seperti yang saya lakukan pada backend. Di sini saya refaktor. Setelah itu maka kita akan masuk ke MySQL model CPP. Nah, jika saya refaktor tadi yang pada bagian data, maka akan seperti ini: QVariant MySQL model data, const model index, dan item int role. Sini seperti ini codingannya. Setelah itu bila saya refaktor juga pada set query, maka akan masuk ke MySQL model dengan tampilan seperti berikut ini: void MySQL model set query const QSQL query. Sini seperti ini codingannya. Setelah itu jika saya refaktor lagi di sini, maka akan muncul ke MySQL model lagi, dan codingannya seperti ini, hampir sama dengan set query yang sebelumnya, cuman sini ada pembeda, yaitu ada db-nya. Setelah itu bila saya refaktor lagi pada role names-nya, maka akan muncul ke sini seperti ini codingannya: return kita display role petik 2 display. Setelah itu pada panggil SQL-nya saya refaktor juga di sini, dan akan muncul ke sini dengan codingan set query perintah. Setelah itu pada generate role name-nya juga saya refaktor. Setelah itu maka akan muncul ke sini: and role names clear for int null record count. Setelah itu role name insert user role record field name to. Setelah itu kita akan masuk ke main CPP. Di sini pada main CPP ini berfungsi untuk pengkoneksian antar tabelnya. Nah, seperti ini tampilannya. Pada main object connect db ini berfungsi untuk mengkoneksikannya seperti yang di backend.h di connect db. Di sini saya menggunakan connect db ini untuk koneksiannya terhadap database saya. Setelah itu my context set query include my object. Pada MySQL model my data ukuran ini berfungsi untuk mengkoneksikannya kepada data ukuran untuk memunculkan tabel view dari isi database yang saya bikin. Setelah itu my data ukuran set query select from ukuran. Di sini sudah tercantumkan untuk select from ukuran ini sesuai dengan nama dari tabel data pada database yang saya bikin. Apabila saya menginputkan ini, maka akan masuk. Apabila saya menginputkan data, maka akan masuk ke tabel ukuran ini dan memunculkan tabel view dari ukuran ini. Setelah itu my context set query MySQL model ukuran ini sebagai nama dari MySQL-nya dan my data ukuran. Setelah itu pada MySQL model my data pemesanan sama dengan penjelasan saya terhadap my data ukuran ini berfungsi untuk memunculkan table view dari from pemesanan. Setelah itu pada my data pembayaran juga sama seperti yang tadi.
Ini codingan ini berfungsi untuk menampilkan table view dari pembayaran. Setelah itu kita akan masuk ke, nah di sini pada konsep main KML ini berfungsi untuk pengoneksian antara main CPP dan main KML. Itu kita akan masuk ke home. Di sini pada di ID halaman utama terdapat item delegate dan rectangle black. Di sini saya akan membuat rectangle black sebagai header saya. Setelah itu kita JPG ini berfungsi untuk menampilkan foto atau menambahkan foto kepada project saya dengan label percetakan web, terus dengan color fontnya white. Setelah itu pada image yang kedua ada logo 1 dan foto JPG itu menampilkan foto saya dengan ada labelnya nama black, ini nama saya. Setelah itu dengan RPM dan kelas. Kemudian rectangle parent yang paling bawah ini berfungsi untuk footer saya untuk mewarnai hitam pada bagian footer saya. Setelah itu pada main KML di sini berfungsi untuk sebagai menu yang di kiri ini apabila nantinya di run dengan tulisan percetakan. Setelah itu header toolbar ini berfungsi sebagai pembentukan header toolbar agar bisa diklik nantinya pada bagian pojok kiri. Setelah itu dengan bertuliskan selamat datang di percetakan web dengan color dan rectangle yang sama yaitu black, dengan gambar yang sama yaitu kita JPG. Setelah itu pada item delegate ini ada ukuran sebagai menu-menu yang ada di kode di project saya yang saya bikin. Ada ukuran dengan gambar TPNG. Setelah itu dengan koneksinya halaman 2 KML. Setelah itu JPNG untuk gambar dari pemesanan dan pengkoneksinya dari halaman 3 KML. Setelah itu ada GGPNG dari pembayaran halaman 4 KML. Kemudian kita masuk ke halaman. Di sini halaman berfungsi untuk menampilkan dari pack ukuran data ukuran dengan menggunakan swipe view, dan di sini pada tab barnya berfungsi untuk kita ingin menampilkan bagian yang mana. Misalnya saya menampilkan data ukuran, maka akan saya klik data ukuran, atau jika saya ingin menampilkan pack ukuran maka saya akan mengklik pack ukuran. Sama dengan halnya penjelasan yang saya tadi, ini sama juga untuk menampilkan pada halaman 3 ini untuk menampilkan pack pemesanan, data pemesanan. Setelah itu pada halaman 4 untuk menampilkan pack pembayaran dan data pembayaran. Kita masuk ke codingan data pembayaran. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa codingan pada form data pembayaran dengan school bar ini dengan modelnya yang tadi saya bikin di main JPP, yaitu main skill model pembayaran. Berfungsi untuk pengkoneksiannya antara main JPP dengan data pembayaran KML sebagai table view-nya untuk menampilkan isi dari database saya. Setelah itu skill model pembayaran ini juga. Kemudian pada data pemesanan juga sama penjelasannya seperti tadi. Saya cantumkan model dengan nama MySQL model pemesanan untuk pengoneksiannya dan untuk menampilkan table view dari database tersebut. Setelah itu pada data ukuran juga sama seperti tadi dengan modelnya MySQL model ukuran untuk menampilkan dari
untuk pengkoneksian antara main CPP dan ini dan menampilkan tabel view dari tabel ukuran. Itu masuk ke pack ukuran. Di sini pack ukuran ada dialog pesan jenis ini berfungsi untuk jika jenis belum diisi maka akan muncul informasi seperti ini. Dan juga bila dialog pesan harga ini jika harga belum diisi maka akan muncul pesan harga belum diisi. Yaitu pada grup box ini memfungsikan untuk membuat kotak atau border yang lebih ke kotak sih untuk memasukkan kita untuk memasukkan codingan untuk memasukkan data-data kita pada kotak tersebut dengan penggunaan grid layout ini. Juga sebagai penentu kolom, ingin berapa kolom, saya di sini memilih 2 kolom. Pada label saya terdapat ID ukuran, jenis, ukuran dengan combo box ukuran dan combo box jenis tadi dengan text field harga. Yaitu pada button proses berfungsi untuk CRUD yang mengkoneksikannya pada backend CPP tadi. Setelah itu di sini ada if combo jenis. Di sini pesan jenis sebagai pesan yang akan muncul apabila saya kurang mengisi tadi, dengan pesan ukuran bila ukurannya belum saya isi maka akan muncul tulisan pesan ukuran. Setelah itu pada else if pesan harga akan muncul informasi harga belum diisi. Di sini kalau simpan ukuran ini sesuai dengan nama di backend.h dan backend CPP, simpan ukuran dengan isinya CMB jenis, CMB ukuran dan teks harga. Setelah itu pada button update-nya juga terdapat button update sebagai CRUD untuk pengkoneksiannya terhadap backend CPP dan backend.h serta database. Di sini terdapat ID ukuran, combo jenis, combo ukuran dan teks harga. Setelah itu pada button hapus berfungsi untuk pendeletan dari data pada tabel tersebut dengan CRUD hapus ukuran teks ID ukuran. Pada pack pemesanan juga sama penjelasannya seperti yang tadi. Dialog itu berfungsi untuk memberikan informasi. Setelah itu pada button proses dan button ukuran berfungsi sebagai button proses pada pemesanan dan button edit serta button hapus berfungsi sebagai CRUD untuk penyimpanan, pengeditan dan penghapusan. Setelah itu pada pack pembayaran juga sama seperti tadi. Ini codingannya. Setelah ini saya akan mendemokan project yang saya bikin. Pertama-tama saya akan merajnya. Sini maka akan muncul pada halaman utama ada tulisan percetakan web dengan gambar ini dan gambar foto saya dengan nama Muhammad Riki Mahendra dengan NPM saya 20100100001 dengan kelas 5 NTI reguler Banjarmasin. Bila saya klik ini maka akan muncul menu-menu yang ada di project saya, yaitu ada ukuran, pemesanan dan pembayaran. Di sini jika saya klik ukuran maka saya akan masuk ke pack ukuran. Di sini jika saya klik data ukuran ini maka akan muncul isi dari database yang telah ada seperti ID ukuran 5, hitam putih, A3, 1000. Di sini saya akan memasukkan data lagi dengan ID. ID-nya tidak usah saya isi karena sudah auto increment. Misalnya jenisnya saya pilih berwarna.
dan untuk ukurannya saya pilih F4. Setelah itu dengan harga 5.000 diproses. Data berhasil disimpan. Di sini akan ada muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Setelah itu saya akan memasukkan kepada tabel yang lain, misalnya pada pemesanan. Sini pemesanan masih kosong, tidak ada isinya. Setelah itu saya akan memasukkannya. ID pemesanan tidak usah saya isi karena sudah auto increment. Misalnya ID ukuran tadi adalah 10, ini cuman permisalan saja. Terus ID membernya 5 dengan harga 5.000 dengan judulnya percetakan dengan tema PDF, misalnya jumlahnya ada 3, kemudian status pemesanannya selesai diproses. Untuk tanggalnya saya masukkan tanggal hari ini saja, yaitu 03/01/2023 dengan status sedang diproses. Kemudian saya klik proses, maka akan langsung tersimpan ke dalam database yang saya bikin. Kemudian pada pembayaran, di sini sudah terisi ada ID pembayaran dengan ID 4, kemudian saya akan masuk dengan mengisi ID pembayaran, tidak usah saya isi karena sudah auto increment. Untuk ID pemesanan saya sembarang aja 10 misalnya. Setelah itu pada ID member 5 dengan Bank BRI. Setelah itu dengan nomor rekening saya acak saja. Setelah itu dengan nama Mahendra. Setelah itu dengan pesan tidak ada, bukti foto dengan tanggal hari ini 03/01/2023. Saya klik proses, maka akan muncul tulisan database berhasil disimpan. Setelah itu saya akan mengeceknya di dalam database saya. Di sini saya akan mengeceknya satu-satu. Bila masuk ke ukuran, nah di sini maka akan muncul ID ukuran ke-6 dengan jenis berwarna. Setelah itu dengan nama ukurannya F4 dengan harganya 5.000. Setelah itu pada pemesanan yang tadinya kosong, ini akan terisi dengan ID pemesanan nomor 6, ID ukuran 10, ID member 5 dengan harga 5.000, percetakan PDF 3, selesai diproses. Untuk tanggalnya itu, setelah itu status sudah diproses. Kemudian pada pembayaran akan terisi juga seperti ini. Untuk ID pembayarannya 5, ID pemesanan 10, membernya 5, untuk bank nama banknya BRI dengan nomor rekening yang seperti saya tuliskan tadi, dengan atas nama yang saya tuliskan tadi Mahendra, pesannya tidak ada, bukti foto dengan tanggal bayar tanggal hari ini. Berarti untuk codingan simpan berhasil. Setelah itu saya akan keluar, kemudian saya run kembali. Sini setelah ini saya akan melakukan pengeditan atau update pada masing-masing menu atau tabel yang saya bikin. Sini saya ingin mengupdate ID 6 ini. Saya masukkan ID 6. Bila tadinya berwarna saya ganti menjadi hitam putih. Setelah itu untuk ukurannya saya ganti A4 dengan harga yang sama, yaitu 5.000. Update. Jika saya klik ini maka akan terupdate atau terganti. Ini jadi hitam putih dengan ukuran A4. Maka berhasil untuk pengupdatean pada ukuran. Setelah itu untuk pemesanan, jika saya update di sini
ID-nya 6. Setelah itu untuk ID ukurannya saya ganti ke 5. ID membernya tetap 5. Untuk harganya saya ganti jadi 10.000 dengan judulnya yang tadi percetakan saya tambah jadi percetakan web dengan PDF dan print. Saya ganti atau saya update dengan jumlah 10. Tadinya jumlahnya 3, ini sekarang saya jadikan 10. Saya itu selesai diproses dengan tanggal hari ini. Dan saya klik update, maka di sini akan tergantikan atau terupdate untuk pada tabel pemesanan. Nah, di sini ID ukurannya sudah berubah jadi 5, harganya menjadi 10.000, judulnya berganti jadi percetakan web, temanya berganti juga dari PDF menjadi PDF dan print, dan jumlahnya menjadi 10. Berarti untuk button update pada tabel pemesanan juga berhasil. Kemudian masuk ke pembayaran. Sini pada pembayaran ada ID pembayaran yang ID 5. Di sini saya masukkan 5. Untuk ID pemasangannya saya ganti menjadi yang tadinya 10, jadi saya ganti jadi 6. Itu untuk ID membernya tetap 5. Untuk banknya saya ganti ke BNI dari BRI. Untuk nomor rekeningnya juga sembarangan aja saya isi. Setelah itu dari namanya dari Mahendra menjadi Ricky, dengan pesan dari tidak ada menjadi nothing, dengan bukti ada aja. Tadi kan foto, ini jadi ada. Setelah itu tanggalnya saya ubah menjadi besok 04/01/2023 update. Kemudian pada tabel pembayaran maka akan berubah seperti ini. Ini dari ID pemesanannya tadi 10 menjadi 6, ID membernya 5, untuk nama banknya jadi BNI, nomor rekeningnya ini, terus atas namanya sudah terganti dari Mahendra menjadi Ricky, dengan pesan yang sudah terganti dari tidak ada menjadi nothing, buktinya dari foto menjadi ada, dan tanggalnya saya ubah menjadi 04/01/2023. Setelah itu kita akan masuk ke CRUD atau button delete atau hapus. Sini saya akan memasukkan data dari record saya yang tadi. Misalnya ini ada ID ukurannya adalah 6, maka sini saya akan ketikkan 6 dan klik hapus. Setelah itu, maka jika saya lihat di ukurannya, maka akan terhapus dari ID 6 tersebut. Kemudian masuk ke tabel pemesanan yang lain, tabel pemesanan. Di sini ID-nya 6 juga, saya klik 6, kemudian saya hapus. Saya itu pada tabel pemesanan maka akan kosong karena tadi recordnya cuma satu yang saya isi tadi. Nah, di sini sudah terhapus sesuai dengan yang ini karena sudah saya hapus. Kemudian pada pembayaran juga saya hapus. Misalnya ID pembayarannya 5, saya cantumkan 5, kemudian saya klik button hapus. Maka pada coding ini maka akan terhapus juga pada ID 5. Setelah itu saya keluar lagi. Saya akan mengecek tabel view-nya apakah akan muncul seperti yang di database saya atau tidak. Untuk ID ukurannya saya pertama untuk ngeceknya. Sini saya klik data ukuran. Nah, di sini sama ya. Untuk tabel ukurannya, tabel view-nya sama dengan pada database ini. Ada 5 hitam putih A3 1000.
seperti ini. Setelah itu pada pemesanan, data pemesanannya kosong sesuai dengan database, sesuai dengan tabel pada database ini tidak ada record sama sekali, yaitu kosong. Kemudian pada data pembayaran juga ada isinya, yaitu dengan ID pembayaran 4 ini. Kemudian saya akan mengeceknya, ya sama berarti codingannya, berarti tidak ada yang error ataupun tidak ada yang miss, dan ini codingannya masuk semua. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.